Acara pertama adalah Katarina mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ganti nama dengan Khadijah Yusogovic. Setelah pengucapan 2 kalimat syahadat selesai, Khadijah ini dimandikan, dibersihkan dia. Sesudah itu acara berikutnya adalah Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful hayatu binuri huda. Tahun 92 saya diminta oleh teman-teman muslim Guangzhou, China untuk bicara bagaimana dakwah di kampung. Ya, orang kampung kembali ke kampung. Walaupun naik pesawat dari satu negara ke negara lain, tapi akhirnya turun ke kampung. Alasannya Fadlan adalah dai kampung. Saya dari Fakfak waktu itu terbang ke Batam dulu karena ada acara saya di Batam. Selesai isi acara di Batam, esok pagi saya melanjutkan perjalanan ke Singapura karena teman-teman di Singapura sudah beli tiket untuk saya mau ke Guangzhou, China. Begitu saya datang, mereka menjemput saya dan saya masuk ke ruang tunggu. Sudah check in, saya tunggu sahabat saya dari Malaysia namanya Ustadz Abdul Muttalib. Saya datang ke sana tidak pakai gamis seperti begini. Saya pakai celana panjang, pakai jaket, tidak pakai kopiah, tidak pakai topi sehingga kelihatan rambut keribu saya itu. Saya tunggu, tiba-tiba teman saya dari Sarawak, Malaysia, namanya Ustadz Abdul Muttalib. Dia masuk, subhanallah. Abdul Muttalib imamah di kepalanya tinggi 30 cm, serban di lehernya 50 cm, dan dia pakai gamis putih bagaikan malaikat yang mau datang. Begitu kami turun, dia ketemu saya, kami salaman dan beliau bilang, izinkan saya traktir antum makan di sini. Oh, namanya orang traktir, siapa yang tidak mau? Saya dibawa masuk, kami makan. Sambil makan, saya bertanya kepada Ustadz Abdul Muttalib, Ustadz, kenapa kita tidak pernah berdakwah di atas pesawat? Kata Ustadz Abdul Muttalib, ente ini gila. Kenapa Ustadz bilang anak gila? Bagaimana mungkin kita berdakwah di atas pesawat? Karena penumpang di atas pesawat itu orang kafir semua. Saya bilang, Ustadz, antum keliru. Orang kafir itu adalah hamba Allah yang belum didakwahi, sehingga dia belum disebut orang beriman. Kita harus dakwah mereka di sana. Kalau kita tidak dakwah di sana, pesawat ini jatuh, kita akan mati jahiliyah. Apa kata Ustadz Abdul Muttalib? Ini kita makan apa bicara dakwah? Ini makan, bukan dakwah. Saya malu hati karena yang bayar adalah dia, saya akhirnya diam. Kami tidak bahas dakwah. Habis makan, duduk sambil minum, tiba-tiba ada panggilan, penumpang Singapura Guangzhou silakan naik ke pesawat. Saya tanya, Ustadz Abdul Muttalib sudah check in? Sudah. Seat nomor berapa? Dia dapat seat nomor 23E. Alhamdulillah Ustadz, mohon maaf teman-teman di Singapura, karena saya datang mereka sudah beli dan hadiah saya di seat 5E paling depan. Begitu saya masuk, saya duduk seat 5E. Tidak lama kemudian ada penumpang berikutnya 5F laki-laki duduk di samping saya. Penumpang berikutnya juga laki-laki 5D duduk di samping saya. Saya bilang aman, semua laki-laki. Ustadz Abdul Muttalib menuju seat 23E. Sudah ada perempuan China tidak pakai jilbab karena masih Konghucu duduk di seat 23F. Abdul Muttalib masuk duduk. Begitu dia duduk, tiba-tiba datang penumpang berikutnya namanya Katarina Yusogovic asal Rusia, berpakaian kayak baru naik dari kolam renang. Duduk di samping
SIP 23E yaitu SIP 23D. Antara Katarina dengan Abdul Muthalib bajunya bertentangan. Begitu pesawat bergeser dari terminal Gibraltar menuju landasan mau take off, Abdul Muthalib mulai terisak-isak menangis. Sampai pesawat di titik keseimbangan, Abdul Muthalib mulai menangis. Yang bertanya kepada Abdul Muthalib bukan perempuan China, tapi justru yang bertanya kepada Ustadz Abdul Muthalib adalah perempuan Rusia yang bernama Katarina Yussogovic. Apakah Tuan sakit? Abdul Muthalib menangis lebih keras lagi. Begitu Abdul Muthalib menangis lebih keras lagi, pramugara dan pramugari datang, bawa dokter periksa penumpang ini. Ternyata Abdul Muthalib semakin meraung-raung menangis. Saya dengar suara itu, akhirnya saya mundur ke belakang. Oh, yang menangis adalah sahabat saya. Lalu saya bilang kepada pramugari dan pramugara, orang ini dia tidak sakit, silakan kembali ke tempat saya yang obati, dia akan sembuh, dia tidak akan menangis. Lalu saya menjelaskan kepada Katarina apa yang membuat penumpang ini menangis. Cuma ada 3 hal. Yang pertama, dia duduk dengan Anda perempuan cantik, tapi sayang Anda telah menghinakan hidup Anda dengan berpakaian seperti ini. Itu yang membuat dia menangis. Yang kedua, Anda ini perempuan cantik, tapi sayang Anda akan menjadi kayu bakar di nerakanya Allah. Itu yang membuat Tuan ini menangis. Yang ketiga, dia duduk dengan perempuan cantik, tapi dia tidak bisa menyebutkan kalimat kebaikan. Dia takut ditanya oleh Allah. Itu yang membuat dia menangis. Ketika Katarina mendengar penjelasan saya, langsung dia mengatakan, benarkah Tuan menangis karena 3 hal yang disampaikan oleh orang ini? Abdul Muthalib langsung mengangguk kepalanya dan diam. Yes. Apa kata Katarina? Kalau begitu, apakah Tuan siap membimbing saya? Abdul Muthalib ini downloadnya lama. Saya langsung mengatakan, kau terima itu, kau terima tawaran itu. Akhirnya Abdul Muthalib mengatakan, ya, saya siap membimbing Anda. Ternyata apa yang terjadi, Katarina bujang, Ustadz Abdul Muthalib juga belum menikah. Begitu tiba di Guangzhou, mendarat, saya ambil HP, saya SMS panitia, tolong beli baju muslimah bagus, karena ada satu perempuan Rusia insya Allah syahadat. Begitu kami tiba, disambut dan ditutup perempuan ini dengan aurat. Kami bawa mereka sama-sama ke lokasi acara. Acara pertama adalah Katarina mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ganti nama dengan Khadijah Yussogovic. Setelah pengucapan 2 kalimat syahadat selesai, Khadijah ini dimandikan, dibersihkan dia. Sesudah itu acara berikutnya adalah akad nikah antara Abdul Muthalib dengan Khadijah. Saya langsung bilang kepada Abdul Muthalib, saya belum pernah mendengar cerita ada orang yang punya jodoh di tempat yang paling tertinggi kecuali antum. Karena antum menolak dakwah, Allah menyentuh antum dengan dakwah di atas pesawat. Maka antum dengan keluarga harus menjaga dakwah ini. Alhamdulillah, hari ini istrinya menjadi salah satu pengurus majelis taklim di Masjid Biru di Moskow. Dan Moskow Islam berkembang dari waktu ke waktu karena pemahaman dakwah kepada mereka hidup. Sementara kita di republik ini, dai disuruh ke kampung tidak mau. Bahkan akhir-akhir ini ada dai yang kalau mau diundang, berapa kontraknya. Kalau masyarakat yang mengundang dia tidak mau datang, alasannya di tempat tidurnya tidak ada AC, tidak ada
Tapi kalau bupati yang mengundang, gubernur yang mengundang, dia tinggalkan acaranya yang lain demi. Belum lagi ada dai yang menjadikan dakwah itu menjadi lahan mencari nafkah. Maka saudara-saudaraku, kita buktikan kepada dunia bahwa kebangkitan akan datang dari negeri ini dengan dakwah secara merata dan adil di bangsa yang kita cintai. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور